Faisal, kita sudah bersama-sama menyaksikan debat perdana semalam. Sebetulnya seperti apa sih sosok pemimpin ideal yang diharapkan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga masuknya investasi ke tanah air? Ya, sebagai seorang ekonom, saya em, menilai bahwa memang penegakan hukum itu perannya sentral sekali dalam mendukung ekonomi. Terutama ke depan ini yang kita mesti galakan adalah transformasi ekonomi. Nah, transformasi ekonomi tidak akan terjadi tanpa ada transformasi di aspek yang lain, termasuk diantaranya transformasi sosial, termasuk juga dalam hal penegakan hukum ya diantaranya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Ya karena pertama ya masalah penegakan hukum ini kaitannya juga dengan masalah akuntabilitas, kaitannya juga dengan masalah terkait dengan penegakan korupsi itu satu ya. Nah, pemberantasan korupsi. Nah, jadi eh, dalam konteks ini ya dari sudut pandang ekonomi eh, kita mempercayai bahwa ekonomi ini akan bisa tumbuh lebih cepat, ya, bisa menarik investasi, bisa meningkatkan produktivitas jika dia punya daya saing tinggi ya. Dan daya saing yang bagus ini salah satu syaratnya adalah fair competition. Jadi ada kompetisi yang fair. Nah, kompetisi yang fair hanya dapat terjadi jika penegak hukumnya ini memang enforce untuk kompetisi yang lebih fair dan artinya itu membutuhkan kelembagaan dan juga sistem penegakan hukum yang baik. Dan ini tentu saja membutuhkan pemimpin yang konsen terhadap masalah penegakan hukum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga adalah berkaitan dengan masalah kepastian hukum. Ya, kepastian hukum ini menjadi salah satu yang menjadi sorotan dalam bagi investor dalam berinvestasi di satu negara. Nah, di tataran internasional kita melihat bahwa banyak sekali investor, salah satu concern yang menjadi concern bagi investor di negara-negara khususnya negara-negara yang kurang baik penegakan hukumnya, ya. Ini biasanya memang di beberapa negara least developed countries atau developing countries. Ini masalah kepastian hukum. Di samping juga adalah kepastian dari sisi kebijakan. Nah, jadi antara penegakan hukum ya dengan eh, apa daya saing dalam investasi ini punya korelasi yang kuat. Nah, lebih jauh lagi ya, ini berhubungan juga dengan masalah equality ya. Jadi masalah kesetaraan, baik itu income equality maupun wealth equality. Karena penegakan hukum yang kurang baik ini cenderung apa prioritas atau preferensi pada kelompok tertentu. Nah, inilah makanya muncul ada oligarki ya di banyak negara. Nah, keberadaan oligarki ini yang kemudian menghambat upaya untuk pemerataan dalam hal income dan juga dalam hal wealth dari sisi kekayaan. Nah, ini artinya pemimpin yang bisa menyoroti masalah-masalah penegakan hukum, memastikan mendorong kepastian hukum ini menjadi sangat penting untuk kita ke depan melakukan transformasi ekonomi. Begitu, Mbak. Oke, kepastian hukum ini tentu saja menjadi concern bagi para investor. Kalau pandangan Anda seperti apa, Fikri? Kalau saya sih melihatnya yang pasti yang kita perlu dari ekonomi adalah kepastian ya Mbak Sasha ya. Tidak hanya kepastian dari ekonomi tapi juga kepastian informasi dan seterusnya. Bagaimanapun kita lihat dalam ekonomi, setiap ada error atau disturbance atau perubahan apapun, bahkan kita menyebutnya biasanya dalam kata-kata ceteris paribus, di mana jika ada hal-hal di luar ekonomi yang merubah kondisi ekonomi, tentunya itu akan jadi hal yang negatif. Jadi semua keadaan, apakah itu politik, apakah itu hukum dan seterusnya, itu yang kami pikir diharapkan akan juga memiliki kepastian dalam mendorong orang untuk melakukan kegiatan berusaha, apakah itu di sektor ekonomi dan lainnya. Dan kalau kita lihat ini terlepas dari apakah dia sebagai pro dari pemerintahan saat ini ataupun dari kontra. Dan yang pasti kedua-duanya kami harapkan akan jadi hal yang mendorong adanya stabilitas ekonomi yang lebih baik ke depan. Tidak perlu merubah semuanya, tapi akan lebih baik jika semua calon yang ada saat ini, dan kita lihat tadi malam semuanya kan sudah sangat positif ya,
dalam hal melakukan debat dan seterusnya. Dan kami harap ini akan memperkaya Indonesia ke depan dan akan melengkapkan apa yang selama ini berkurang dari kondisi pemerintahan saat ini. Saya pikir mungkin itu ya Mbak Sasha. Oke, saya akan kembali ke Pak Faisal. Pak Faisal, tentu saja ketika investor berinvestasi di tanah air akan melihat juga seperti apa penegakan hukum yang berlaku begitu. Di satu sisi kalau kita lihat terkait dengan indeks persepsi korupsi Indonesia ini dalam 5 tahun terakhir tampaknya merosot. Nah, seperti apa pandangan Anda Pak Faisal? Ya, seperti saya katakan, salah satu yang menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi di satu negara itu concernnya adalah masalah sejauh mana akuntabilitas dan penegakan atau pemberantasan korupsi ya. Jadi bukan hanya masalah birokrasi, perizinan, bukan lagi juga masalah insentif pajak non pajak, tapi juga diantaranya adalah masalah sejauh mana penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Karena ini yang investor, apalagi termasuk diantaranya investor asing, mereka mengharapkan adanya equal treatment ya antara berbagai pelaku, antara berbagai investor. Nah, korupsi yang tinggi, tingkat korupsi yang tinggi, ini memiliki kecenderungan bahwa pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan yang kaitannya dengan investasi, itu in favor atau bias kepada golongan tertentu. Jadi kepada investor-investor yang dekat dengan pengambil kekuasaan. Nah, ini tentu saja menguntungkan bagi pelaku usaha atau investor ataupun oligarki yang dekat dengan pengambil kekuasaan atau yang berkuasa ya. Tapi akan merugikan mereka yang ada di luar lingkaran kekuasaan. Nah, padahal kesempatan kita untuk mendorong investasi ini kan sebetulnya siapa saja. Bahkan banyak yang di luar, kemungkinan besar banyak yang di luar daripada yang di dalam. Nah, inilah yang kemudian tanpa adanya pemberantasan korupsi yang baik ya, ini akan membatasi ruang investasi dari kelompok yang berada di luar lingkaran kekuasaan ini dan lebih bias kepada yang berada di dalam kekuasaan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Begitu Mbak. Oke, kalau dari kacamata Anda Pak Fikri, apakah pandangan Anda korelasi antara minat investasi investor terkait dengan penegakan hukum, khususnya terkait dengan indeks persepsi korupsi yang terus merosot di tanah air, ini cukup mempengaruhi secara signifikan? Tentu, Mbak Sasha. Karena memang kalau kita lihat ya, kalau ada ketidakpastian ya gimana kita mau berusaha, gimana kita melakukan kegiatan saat ini, dan juga bagaimana kita melihat keadaan di masa depan. Dan kalau kita lihat juga dari indeks persepsi korupsi kita kan ada dimensi persepsi di situ, ada dimensi pengalaman di situ, yang naik itu adalah dimensi pengalaman. Artinya adalah masyarakat baru melihat bahwa persepsi korupsi di Indonesia lebih baik, tetapi nyatanya selama beberapa waktu terakhir ada kejadian korupsi yang memburuk. Artinya apa? Secara preventif sebenarnya sudah dilakukan mungkin pengetahuan korupsi dan segala macam, tapi ternyata kalau melihat dari dimensi pengalaman yang naik, artinya ada memang struktur pemerintahan yang korup di situ. Itu yang membuat resiko korupsi kita atau indeks persepsi korupsi kita yang naik. Pada saat ada indeks persepsi korupsi yang naik, ada ketidakpastian di situ ya. Tentunya sulit untuk melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kita untuk melakukan sekarang ataupun di masa depan. Dan kita bicara ekonomi tidak hanya bicara apalagi kalau direct investment ya. Investasi yang butuh waktu 5-10 tahun, bahkan lebih panjang. Kalau ada ketidakpastian ya gimana kita mau melakukan kegiatan saat ini, tentunya akan memilih negara-negara lain yang mungkin lebih baik indeks persepsi korupsinya.